Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku
Silakan duduk saudara, silakan duduk. Mari kita nikmati. Saya mau menceritakan perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Ini semua hanya kebaikan Tuhan saja saudara. Saya bisa ada di sini berjumpa dengan saudara. Kalau saya ingat dulu, saya dari kecil saudara, begitu saya lahir, terus begitu saya masuk ke sekolah dasar, saya cuma pikir gini, aduh aku nih kepengen Tuhan gede itu jadi pramugari. Dari kecil kepengennya cuma seperti itu saudara. Jadi saya dari kecil berjuang keras, mungkin karena kebanyakan nonton film. Filmnya itu film, kalau sekarang kan Korea drama ya. Tapi saya yakin ibu-ibu bapak-bapak sini, oma-opa gak nonton itu. Tapi kalau dulu saudara saya, waktu terlahir aja orang tua saya kenapa kasih saya nama Laura. Itu dulu diambil dari film Little House. Tahu ya? Ada Laura sama Melissa, saya sama saudara saya dikasih ya, yang gini-gini berarti udah tahu itu. Waktu zaman itu gitu ya, saya lahir di tahun itu. Terus dikasih nama Laura, yang satu dikasih nama Melissa. Terus orang tua saya bilang, wah ini nih bagus nih. Kan biar orang tua gitu ya, pengen kasih nama anaknya itu dari Alkitab gitu ya. Dikasihlah nama Lazarus. Jadi yang beratnya ini katanya namanya yang di bagian belakang gitu ya. Setiap kali saya datang masuk sekolah, selalu orang bilang gini, wah Lazarus yang mati dibangkitkan gitu ya. Saya nggak merasa itu adalah sesuatu hal yang spesial. Tapi sekali lagi saudara, di dalam Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa untuk setiap anak-anaknya. Amin. Nah saudara, ya beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mau minta tolong sama saudara, boleh? Boleh ya? Nah karena saya ini mau sharing sama saudara sekitar 30 menit ke depan. Kan tadi udah keambil tuh, udah 15 menit. Kita jempol-jempolannya udah 15 menit gitu ya. Nah 30 menit ke depan saya mau minta tolong saudara jangan tegang mukanya. Saudara tegang, saya di depan keringetan. Gitu ya. Jadi kita mau santai, kita mau relax, kita mau nikmati hadirat Tuhan saudara. Jadi ini yang terjadi dalam hidup saya. Memang kadang kalau dipikir waktu saya menjalaninya penuh dengan linangan air mata. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan gak pernah rancangkan rancangan kecelakaan untuk anak-anaknya. Waktu ketika saya berjuang keras, nah dari kecil itu memang sudah berjuang keras. Karena saya itu tinggal di tengah kota Jakarta, di tempat yang sangat kumuh sekali. Dengan keadaan mama saya itu Chinese. Toto, jadi dari Cina dulu kakeknya itu katanya turun dari perahu gitu ya. Jadi benar-benar dari Cina banget gitu. Nah terus kalau papa saya itu Cina, Manado, Ambon, Jawa, Belanda, nah semuanya ada di situ. Jadi lahirlah saya gado-gado gitu ya. Ini mukanya gado-gado gitu kan. Terus udah gitu tinggal di tempat yang kumuh, benar-benar pas tengah kota Jakarta itu saya saudara, saya lahir di sana. Nah di belakang rumah saya itu di belakang pasar. Nama tempatnya itu Gang Kancil. Deket-deket, sebenarnya nggak deket sama Gang Kelenci gitu ya, ada lagunya gitu ya. Ini namanya Gang Kancil. Tapi karena begitu banyak orang banyak berbuat dosa di situ, dirubah dari Gang Kancil menjadi Gang Dosa. Karena semua hal itu yang dosa ada di situ saudara. Nah setelah itu apa yang terjadi? Saya waktu ngelihat keadaan, aduh kok ini ke depan rumah orang judi, orang ngobat, semuanya kayak gini. Tuhan, aku nih mau punya hidup yang lebih baik. Tak pikir waktu karena jadi pramugari itu bisa rubah keadaan. Dan apa yang terjadi? Saya juga sering nonton film saudara. Filmnya itu yang gini loh, yang judulnya Marimar, gitu kan. Orang yang gadis kumuh terus bisa ketemu pangeran tampan baik hati, tidak sombong, dinikahkan selama-lamanya gitu kan. Nah itu dari kecil saya coba pikir gitu doang. Berjuang keras jadi pramugari, akhirnya terbang 1,5 tahun, ngalamin kecelakaan 2 kali. Tapi karena kita orang Jawa saudara ya, jadi kalau kita setiap kali ngalamin gak enak atau ngalamin apapun, kita masih bilang masih untung. Jadi sebenarnya masih untung gitu ya. Nah masih selamat gitu ya. Jadi apa yang terjadi saudara, 1,5 tahun saya terbang, saya ngalamin kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. Nah ini adalah tayangan yang saudara kira-kira mau lihat gak? Tayangan di mana waktu kecelakaan itu terjadi. Mau ya? Biar tim multimedia ya, ada Pak Soeharto yang akan menayangkan video di mana pada waktu kecelakaan ini terjadi. Jadi kecelakaan ini terjadi, ada suaranya Pak? Bisa? Hilang? Oh ini panitia boleh kasih mic-nya ke Pak Soeharto? Oh, waduh. Tayangan ini diambil
terjadi. Karena pada waktu itu ada wartawan, dan pada waktu itu dia sebenarnya juga nggak tahu itu kecelakaan. Dia nyalain lampu karena dia pikir kenapa gelap sekali. Ternyata dia lihat separuh dari pesawat itu udah beruang, udah hancur. Ini kapten kami, dia meninggal seketika itu juga. Karena nggak bisa jalan, jadi penumpang sampai diseret, saudara. Untuk menjauhi pesawat, biar apa? Biar takutnya pesawat ini mau meledak. Jadi mesti buruan semua dievakuasi. Nah, ini tubuh saya pada waktu ditemukan. Tubuh saya waktu ditemukan pipinya udah sobek, saudara. Ini masa-masa di mana saya menjalani pengobatan demi pengobatan. Jadi itu yang terjadi dengan hidup saya, saudara. Bayangkan. Thank you Pak Suwarto, wah, thank you Pak Warta, thank you semua yang tim panitia ini yang sigap luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Dan juga buat tim panitia yang luar biasa yang berarti sigap. Nah, bayangin saudara, yang tadi video yang tadi saudara lihat, badan saya digotong-gotong, bener ya? Digotong-gotong, kecelakaan terjadi pukul 6 dan tubuh saya itu dikabarkan hilang selama 6 jam. Baru diketemukan pukul 12 malam. Waktu diketemukan, dibilang tubuh saya itu, bapak-bapak yang temuin saya, ini kejadian di Solo. Jadi badan saya itu karena dipikirnya sudah meninggal, jadi tumpuk sama mayat. Waktu itu tumpuk sama mayat, ada bapak-bapak yang waktu itu mau rapiin mayat. Ada waktu di mau rapiin mayat, dia dengar ada orang yang merintih, sakit tolong, itu saya. Padahal itu saya sudah dibawa alat sadar saya. Pada waktu ketika saya bilang tolong sakit, dia bilang waduh, ini masih hidup. Dia panggil temannya untuk angkat badan saya. Dan kebayang saudara, kalau orang yang tadinya sudah ditumpuk-tumpuk dengan mayat, tapi hari ini Tuhan masih sanggup untuk bisa bawa, untuk bisa berjumpa dengan saudara. Bukankah Tuhan itu berjumpa? Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu nyata. Dulu saya gak mengerti akan hal ini. Saya lahir dari keluarga Kristen, tidaklah menjamin kehidupan saya, tetapi pengenalan secara pribadi siapa Tuhan yang kita sembah, itulah yang akan menjamin kehidupan kita. Ketika dalam menghadapi pengobatan demi pengobatan, disinilah saudara, disinilah baru proses berjalan. Sebenarnya orang pikir hidup saya berubah karena kecelakaan itu, no, ya memang ada sedikit gitu. Itu kejadian cuma hitungan menit saudara, tapi diakibatkan setelah itu bertahun-tahun saudara. Disinilah Tuhan buka mata saya. Kita senang dengan hasil, tapi Tuhan senang dengan proses. Jadi proses itu harus kita tetap sabar, tetap jalanin saudara. Pada waktu masa-masa proses inilah, ini gak kuat saya saudara. Hari itu saya berumur 19 tahun, di mana impian dan cita-cita saya hancur seketika itu juga. Bagaimana saya bisa bangkit saudara? Bagaimana saya bisa bertahan? Terus terang saya gak kuat saudara. Karena dengan kecelakaan itu mengakibatkan muka saya ini hancur, mata saya ini jatuh ke bawah karena tulang pipinya ini remuk, blesek, ini mata jatuh ke bawah. Tangan kanan saya ini copot, kaki saya, pinggang saya patah, kaki saya patah. Apakah ada gambar yang lainnya Pak Soto? Bayangin, kaki saya itu saudara, kalau saudara lihat tadi ada gambar tadi, kaki saya itu, betisnya itu beroak, hilang sebesar tangan. Tapi karena busuk, jadi hilang setengah bagian dari betis kaki saya itu dibuang, dibersihkan. Dengan keadaan itu, saya harus menghadapi operasi yang demikian panjang sekali. Dari 2004 sampai 2017, 19 kali di bagian kaki,
5 kali bagian di sebelah kanan. Kalau saya nggak cerita, tentu orang nggak akan ada yang tahu. Tapi saudara nanti bisa lihat dari dekat, dari ujung rambut, telapak kaki, semua jahitan. Tapi hari ini saya mau katakan, biarlah setiap jahitan yang tergores dalam tubuh saya, itu boleh mengingatkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Boleh gambar selanjutnya, ini dia saudara, kaki saya dulu seperti ini. Bayangkan, saya waktu itu berumur 19 tahun, dengan keadaan kakinya ini putih-putih, kelihatan gak saudara tengah-tengah? Iya, benar sekali, itu tulang kaki saya. Perih sekali, sakit sekali, sakitnya itu sangat-sangat luar biasa. Itu daging kadang-kadang nyempil saudara, itu pengen nancep dari depan tuh sampai ke tulang. Sakit sekali saudara, gak kuat. Berkali-kali saya bilang, Ma, udah pulang aja ke Indonesia, biarkan saya mati aja, saya udah gak mau hidup lagi. Ditambah lagi saya tahu bahwa orang-orang sekeliling saya, yang duduk di sekeliling saya semuanya meninggal. Itu depresi sekali saudara, down sekali saudara. Saya gak kuat, saya gak mampu. Tapi orang tua saya bilang, apapun yang terjadi pada hidupmu hari ini, Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Ayo bilang Tuhan baik, ayo bilang Tuhan baik. Oleh gambar selanjutnya, saya ingat G. Saya ingat, ini saya gak pernah lupa lagu ini. Dalam keadaan saya lumpuh dan tidak berdaya kayak tadi itu. Ketika rasanya itu mau berharap, tapi gak tahu apa yang harus saya nantikan. Tapi dikatakan, berharap hanya pada Tuhan. Dalam keadaan lumpuh dan tidak berdaya, ada lagi ini. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Bisa lagunya sudah? Kita nyanyi sama-sama ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita katakan semua baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua baik. Semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik. Memang pada waktu ketika kita menjalaninya kok rasanya berat. Tapi hari ini saudara yang saya mau katakan, kalau saudara mulai merasa berat dengan hidupmu, tanya sama Tuhan, apakah aku berjalan sendiri atau aku berjalan bersama dengan Tuhan? Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita gak rasa beratnya saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang, beban gok yang kupasang itu ringan. Kalau kita jalan sama Tuhan, harusnya kita gak rasa berat saudara. Tapi dalam keadaan apapun yang hari ini kita hadapi, kita harusnya tetap mengucap syukur. Karena dalam keadaan seperti ini saudara, hari ini saya cuma katakan berharap hanya pada Tuhan, jangan sama manusia. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, ucapkan syukur. Selama kita masih bisa bernafas, bukankah ini semua adalah anugerah dari Tuhan? Kalau orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan merasakan setiap hari ada mukjizat saudara. Karena kenapa? Orang yang hidupnya dengan Tuhan, dia akan setiap hari melihat mukjizat saudara. Jadi hari ini kalau kita rasa, kok aku belum merasa mukjizat itu ya, ayo kita tanya lagi dalam diri kita, sudahkah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Boleh gambar selanjutnya? Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saya, banyak sekali saudara. Operasi tadi saya ceritakan, kaki 19 kali, pinggang
Yang tadinya patah sudah tersambung, muka, tangan yang tadi copot sudah tersambung. Boleh gambar selanjutnya. Tapi kebayang dong saudara, 2004 sekarang 2000 berapa? Iya, ini sudah hampir 15 tahun. Saya masih jalan pakai tongkat. Tapi buat saya, it's okay. Selama saya berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidup saya, meskipun kaki saya tidak bisa berjalan, tapi aku masih tetap imanku berlari kepada Tuhan, saudara. Itu doang buat Tuhan. Boleh gambar selanjutnya? Ketika saya pulang ke Indonesia, saudara, apa yang terjadi? Hari itu saya menangis, saudara. Hari itu saya sedih banget. Tapi ternyata, saudara, apa yang terjadi? Dari kecelakaan ini, Tuhan berhentiin saya dari jadi pramugari manusia, dipindahkan sekarang untuk jadi pramugarinya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tetap terbang, tetap berkeliling. Jadi semua, saya ingat, orang tua saya bilang, apapun yang terjadi, berharap hanya pada Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa, saudara. Kenapa? Dengan ekspektasi kita sendiri. Kita kecewa dengan apa yang kita mau. Jadi kecewa sama diri sendiri, saudara. Sebenarnya bukan karena orang lain. Kita ekspektasi orang akan membantu kita, tapi ternyata dia nggak bantu kita. Terus kita pahitan sendiri. Salah siapa? Sendiri, saudara ya. Padahal nggak seperti itu. Saya ingat sekali. Ketika dalam menjalani ini, terus nggak mudah saya. Buat saya nggak mudah, saudara. Tapi orang tua saya selalu bilang, ingat kita punya Tuhan. Jadi pertolongan hanya datang dari Tuhan saja. Ingat, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Yuk kita nyanyi sama ya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi ketika saya sakit, saudara, ketika saya nggak berdaya, ketika saya merasa berat, saya cuma bilang, Tuhan, ini sakit Tuhan. Tiap hari saya makan 25 butir sampai 30 butir sekali makan obat, saudara. Hari itu yang temenin saya cuma mama saya. Setiap kali saya bilang, saya nangis, orang tua saya jauh lebih nangis. Ketika saya histeris dan muka saya hancur, orang tua saya ternyata di belakang dia nangis sesemukan. Tapi hari itu, saudara, saya cuma ingat, Tuhan, aku ini hancur-hancuran Tuhan. Aku rasa nggak tahu lagi hidupku ke depannya jadi apa. Tapi terserah Engkau, Tuhan. Aku memilih untuk ikut Engkau. Jadi hari ini, Tuhan, aku buka hatiku. Masuklah Engkau menjadi ke dalam hidupku dan jadilah penguasa tunggal dalam hidupku. Terserah Tuhan mau bawa seperti apapun, aku mau ikut Engkau. Dan biar Engkau menjadi captain dalam hidup. Dan saya ingat, apapun yang terjadi hari ini, saudara, dengan dirimu, saudara. Mungkin saudara mengalami pergumulan berat yang saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hari ini saya mau berkata pada saudara, masih ada Tuhan yang terlalu sanggup untuk menolong setiap kita, saudara. Kalau berat, saudara, kalau rasa susah, bilang, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya, saudara? Memang panjang sekali. Saya akan buat short, saya akan buat singkat.
Tapi yang pasti saudara, janji Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji saudara. Ketika kita menuruti, ketika kita taat, ketika kita setia, dia tidak akan pernah lupa akan janji-janjinya saudara. Boleh gambar selanjutnya apakah ada?